Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Wahyudi Jahar, STMT, selaku pembimbing satu skripsi saya. Yang kedua, kepada Bapak Yudi Arista, selaku pembimbing skripsi kedua saya. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji, yaitu Ibu Leni Marlinda, STMT, selaku ketua penguji. Yang kedua, Bapak Aditya Deni Prabawa, STMT, sebagai anggota penguji. Dan yang ketiga, Bapak Jarod Wiratama, STMT, selaku anggota penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usul penelitian saya yang berjudul Rancangan Teknis dan Penjadwalan Penambangan pada kuartal 4 PT Batanghari Bara Sejahtera, Jobset PT Bumi Bara Makmur Mandiri, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini terdapat beberapa poin, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat. Kita masuk ke latar belakang. Saya mengambil judul ini. PT Batanghari Bara Sejahtera sendiri merupakan salah satu kontraktor yang bergerak di bidang pertambangan. PT Batanghari Bara Sejahtera mendapat kepercayaan oleh PT Bumi Bara Makmur Mandiri atau BBMM selaku pemilik IUP untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, PT Batanghari Bara Sejahtera sendiri yang berada di Jobset PT BBMM atau Bumi Bara Makmur Mandiri sudah melakukan kegiatan produksi pada pit selatan dimulai pada bulan Maret 2022. Akan tetapi produksi yang tercapai pada bulan Maret sampai dengan Agustus presentasinya mencapai 42,5%, yang mana presentasi ini tidak sesuai dengan plan yang direncanakan. Nah, ketidaktercapaian produksi yang jauh dari target memerlukan penyesuaian rancangan tambang dan penjadwalan produksi agar sesuai dengan rencana tahunan. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, berapa jumlah cadangan batu bara dan volume overburden-nya tersisa pada kuartal 4 tahun 2022 pada PT Batanghari Bara Sejahtera. Yang kedua, bagaimana kemampuan produktivitas alat mekanis yang bekerja di area penambangan PT Batanghari Bara Sejahtera. Yang ketiga, bagaimana rancangan penambangan batu bara dan penimbunan overburden kuartal 4 tahun 2022 pada PT Batanghari Bara Sejahtera. Dan yang terakhir, bagaimana rencana penjadwalan produksi yang optimal melalui kemampuan produktivitas alat mekanis pada PT Batanghari Bara Sejahtera. Kita masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui jumlah cadangan batu bara dan volume overburden yang tersisa pada kuartal 4 tahun 2022 pada PT BB Batanghari Bara Sejahtera. Artinya di sini tujuan penelitian ini sendiri yaitu mengetahui jumlah cadangan batu bara pada kuartal 4, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember. Yang kedua yaitu menganalisa kemampuan produktivitas alat mekanis yang bekerja di area penambangan PT Batanghari Bara Sejahtera. Yang ketiga, membuat rancangan penambangan batu bara dan penimbunan overburden pada kuartal 4 tahun 2022 pada PT Batanghari Bara Sejahtera atau BBS. Dan yang keempat, merencanakan penjadwalan produksi berdasarkan kemampuan produktivitas alat mekanis PT Batanghari Bara Sejahtera. Kita masuk yang keempat yaitu batasan masalah. Nah, di sini rancangan yang pertama adalah rancangan hanya dilakukan di PT BBS, yaitu pit selatan pada kuartal 4. Rancangan dan penjadwalan produksi hanya dilakukan untuk kuartal 4 PT BBS.
Yang ketiga, parameter geoteknik berdasarkan rekomendasi dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, parameter rancangan disposal berdasarkan rekomendasi perusahaan. Yang kelima, desain geometri jalan mengikuti perusahaan. Yang keenam, jenis alat gali muat dan angkut mengikuti alat yang tersedia di perusahaan. Yang ketujuh, arah penambangan mengikuti perusahaan. Dan yang kedelapan, tidak menghitung biaya produksi. Nah, yang kelima, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu menambah ilmu penulis tentang penambangan yang dilakukan pada PT Batanghari Baras Sejahtera sendiri. Yang kedua, sebagai salah satu syarat dan dalam menyelesaikan studi S1 program studi teknik pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Yang ketiga, dapat memberi saran kepada perusahaan untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang ada. Yang keempat, menciptakan lulusan yang mengetahui akan bagaimana cara mengatasi suatu permasalahan dengan cara melakukan analisa sesuai dengan bidang yang ditekuni mahasiswa, serta membangun kemitraan dengan perusahaan tempat dilaksanakan penelitian. Kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa poin yaitu tahapan penambangan, perencanaan tambang, perhitungan cadangan, nisbah pengupasan, dan perancangan desain tambang yang meliputi batasan penambangan pit, geometri jenjang, dan geometri jalan tambang. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu tahapan penambangan. Yang keenam ada perancangan kebutuhan alat gali muat dan angkut, yang meliputi manajemen alat berat, faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi, produktivitas alat mekanis, dan faktor keserasian kerja atau faktor. Yang ketujuh, perancangan timunan atau WESDAM dan perencanaan, dan yang kedelapan yaitu perencanaan penjadwalan produksi. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu tahapan penambangan. Tahapan penambangan adalah bentuk penambangan yang menunjukkan bagaimana suatu pit akan ditambang dari titik masuk awal hingga ke bentuk akhir pit. Tahapan penambangan sendiri dilakukan untuk dapat membagi seluruh volume pada pit menjadi suatu unit-unit perencanaan yang lebih kecil, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, perencanaan tambang. Perencanaan tambang ialah suatu tahapan penentuan persyaratan secara teknis, urutan pekerjaan apa yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, serta sasaran kegiatan. Nah, perencanaan dapat diartikan sebagai gagasan pada saat awal kegiatan untuk menetapkan apa dan mengapa dikerjakan, siapa dan kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, perencanaan tambang pada umumnya dimulai dari perencanaan lokasi penambangan, rencana penambang lokasi penambangan, yang mana rencana penambangan mencangkup perencanaan produksi, rencana penimbunan, hingga rencana reklamasi. Kita masuk ke yang ketiga yaitu perhitungan cadangan. Perhitungan cadangan ialah langkah kuantifikasi terhadap suatu material yang kedapatannya secara alamiah. Perhitungan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang didasarkan pada pertimbangan empiris dan teoritis. Nah, parameter yang diperhitungkan umumnya adalah volume, tonase, kadar, dan kualitas bahan galian. Nah, dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan juga aturan dalam perhitungan cadangan adalah Kepmen 1827 tahun 2018, yaitu pada lampiran kedua tentang pedoman pengelolaan teknik pertambangan dalam bagian E butir ke-1. Estimasi cadangan batu bara mengacu pada SNI, Standar Nasional Indonesia, dan perubahannya. Yang keempat yaitu nisbah pengupasan.
atau stripping ratio. Ialah suatu perbandingan antara volume lapisan tanah penutup yang akan digali dengan jumlah tonase batu bara yang akan diambil. Rumus stripping ratio sendiri yaitu volume tanah penutup atau BCM dibagi batu bara per ton. Nah, yang kelima yaitu perancangan desain tambang. Perencanaan desain tambang ialah bagian dari perencanaan tahapan penambangan, merupakan faktor yang sangat penting untuk direncanakan sebelum kegiatan penambangan dimulai. Kita masuk ke yang keenam, yaitu perancangan kebutuhan alat gali, muat, dan angkut. Yang terbagi dari beberapa poin, yaitu manajemen alat berat. Manajemen alat berat dapat kita artikan sebagai manajemen pengadaan dan pemilihan alat berat, yaitu dalam proses merencanakan, memimpin, dan mengorganisir dan mengendalikan alat berat untuk mencapai tujuan pekerjaan yang ditentukan. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi itu sendiri yaitu waktu kerja efektif, efisiensi kerja, dan waktu edar, cycle time. Kita masuk ke produktivitas alat mekanis. Dalam proses penambangan, produktivitas alat gali muat dan alat angkut sangat penting untuk mencapai target produksi. Yang mana untuk mencapai target produksi itu sendiri harus memperhitungkan produktivitas alat mekanis itu sendiri. Kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu perancangan timbunan. Nah, material yang akan dipindahkan ke disposal menjadi hal yang penting untuk direncanakan dalam membuat suatu rancangan tahapan penambangan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemindahan material adalah keseimbangan material atau material balance. Nah, material balance ini berkaitan dengan pembagian material overburden ke tempat penimbunan atau disposal dengan memperhatikan faktor jarak angkut dan memaksimalkan ruang disposal. Dan yang terakhir yaitu perencanaan penjadwalan produksi. Penjadwalan tambang merupakan bentuk-bentuk penambangan yang menunjukkan bagaimana suatu pit akan ditambah di awal hingga akhir pit. Nah, tujuan umum dari pembuatan tahap penambangan adalah untuk membagi seluruh volume yang ada dalam pit ke dalam unit-unit perancangan yang lebih kecil sehingga mudah ditangani. Nah, proses penjadwalan produksi batu bara dapat dilakukan setelah dilakukan penaksilan seluruh cadangan batu bara yang memenuhi stripping ratio atau SR. Penaksilan cadangan untuk penjadwalan produksi dilakukan terhadap batasan wilayah penambangan atau pit limit yang telah ditentukan. Terdapat beberapa tujuan dari penjadwalan produksi itu sendiri, yaitu menentukan jadwal produksi seperti periode tahunan, 3 bulanan, dan juga mingguan. Yang mana di sini saya akan menentukan jadwal produksi yaitu 3 bulanan. Yang kedua, menentukan bagaimana urutan penggalian, penimbunan, disposal, dan pembuatan jalan yang mengacu pada main design. Dan yang ketiga, membuat desain situasi penambangan dengan periode tersebut. Nah, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian dan kesampaian daerah. Penelitian yang saya lakukan ini dilaksanakan di PT BBS Batanghari Bara Sejahtera yang berada di Jobset
PT Bumi Bara Makmur Mandiri yang terletak di Desa Kutoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini sendiri dapat dicapai dengan menempuh jalur darat melalui jalan provinsi yang berjarak lebih kurang 96 km dengan waktu tempuh sekitar lebih kurang 3 jam menggunakan kendaraan roda 4 dari Kota Jambi. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 24 September sampai dengan 22 November. Nah, untuk lebih jelasnya pada jadwal pelaksanaan penelitian saya dapat dilihat pada tabel yang telah saya lampirkan ini. Yang ketiga, kita masuk ke metode penelitian. Metode analisis data berdasarkan analisis kuantitatif yang digunakan dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel perencanaan tambang, kemudian dilakukan koreksi terhadap data yang diperoleh. Nah, setelah itu dilakukan tabulasi terhadap data yang diperoleh, kemudian data diolah dengan bantuan perangkat lunak tambang, setelah itu diperoleh hasil dari pengolahan data tersebut. Untuk pengambilan data penelitian, di sini ada 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, ada beberapa data yang perlu saya ambil pada penelitian ini, yaitu data cycle time alat galimat angkut, data hambatan-hambatan kegiatan produksi, dan pengamatan lapangan. Ini untuk data primernya. Sedangkan untuk data sekunder, meliputi data rancangan middle term dan long term perusahaan, data rencana produksi tahun 2022, data produksi aktual pit selatan sampai dengan bulan September, data desain pit final dan disposal output final, data lubang bor dan kualiti batu bara, data survei dan topografi aktual bulan September, peta layout tambang, peta kemajuan tambang bulan September, topografi aktual bulan September, data geometri jalan, data rekomendasi geoteknik lereng pit, data parameter rancangan disposal, data curah hujan bulan September, data geologi selatan, data kesediaan dan spesifikasi alat galimat angkut yang digunakan, dan data jam kerja perusahaan. Nah, pengolahan data sendiri menggunakan bantuan perangkat lunak office dan perangkat lunak tambang. Nah, berikut saya lampirkan bagan alir penelitian saya. Dengan judul Rancangan Teknik dan Penambangan pada kuartal 4 PT Batanghari Bara Sejahtera, Jobsek PT Bumi Bara Makmur Mandiri, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Mulai dari studi literatur, rumusan masalah, dan pengambilan data. Yang mana data ini terbagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Nah, setelah didapatkan data primer dan data sekunder, saya masuk ke pengolahan data, yaitu mulai dari perhitungan cadangan, perhitungan kapasitas produksi alat yang digunakan, merancang tahapan penambangan, dan merancang penjadwalan produksi. Kemudian dapatlah hasil dan pembahasan, yang mana dari hasil dan pembahasan tersebut dapat saya tarik kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan atau hipotesa pada penelitian saya ini, yaitu hasil dari penelitian ini berupa desain rancangan penambangan pada pit dan disposal, beserta rencana penjadwalan produksi optimal pada kuartal 4, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember, yang dibuat berdasarkan parameter-parameter aktual di akhir bulan September, sehingga terjadi perbaikan perencanaan tambang untuk mencapai target produksi pada tahun 2022. Cukup presentasi dari proposal usulan penelitian saya. Untuk mungkin
Kalau jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.